Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan melalui tulisan yang diinspirasikan dalam buku Roh Nubuat Maranatha, halaman 339 dengan judul Penghukuman Terakhir. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih banyak. Sepanjang satu hari ini kami telah merasakan untuk pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan juga telah memberikan kami kekuatan dan roh hikmat. Namun pada kesempatan ini Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus. Buatlah kami mengerti ketika kami mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, kini sekali lagi Kristus muncul di depan musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, di atas pondasi emas yang mengkilap, terdapatlah suatu takhta tinggi dan menjulang ke atas. Di atas takhta ini bersemayam Anak Allah, dan di sekelilingnya adalah rakyat kerajaannya. Tidak ada bahasa yang dapat melukiskan kuasa dan kemuliaan Kristus. Tidak ada pena yang dapat mengungkapkannya. Kemuliaan Bapa yang kekal menyelubungi Anaknya. Cahaya hadiratnya menerangi kota Allah itu dan memancar melewati pintu-pintu gerbang, membanjiri seluruh bumi dengan sinarnya. Saudaraku, dekat takhta itu terdapat orang-orang yang telah berjuang dengan gigih dalam penindasan setan, tetapi yang berani merasakan cap yang panas, yang telah mengikuti juru selamat mereka dengan pengabdian yang tekun dan mendalam. Berikut ialah tokoh-tokoh Kristen yang disempurnakan di tengah-tengah kepalsuan dan kecurangan. Mereka yang menghormati hukum Allah ketika dunia Kristen menyatakan hukum itu tidak berlaku. Dan berjuta-juta manusia sepanjang zaman yang mati syahid mempertahankan iman mereka. Dan kemudian suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Saudaraku, umat yang ditebus menyanyikan nyanyian puji-pujian yang berkumandang ke seluruh pelosok surga. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Ayat 10. Dan malaikat serta serafim memadukan suara mereka dalam pemujaan di hadapan perhimpunan para penduduk bumi dan surga. Penobatan Anak Allah yang terakhir berlangsung, dan kini dibekali dengan kemuliaan dan kuasa yang agung. Raja segala raja menjatuhkan hukuman terhadap para pemberontak yang melawan pemerintahannya dan melaksanakan keadilan terhadap mereka yang melanggar hukumnya dan yang menganiaya umatnya. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, segera setelah buku-buku catatan dibuka dan mata Yesus memandang kepada orang-orang jahat, mereka menyadari tiap-tiap dosa yang pernah mereka lakukan. Saudaraku, penghukuman terakhir akan ditimpakan Tuhan kepada orang-orang yang tidak bertobat, yang tidak menghargai akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan dengan cuma-cuma, tetapi mereka mengabaikannya. Saudaraku, marilah saya dan saudara mempertahankan bagaimana saya dan saudara telah dimenangkan, bahkan dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Biarlah kita semua boleh tetap setia menuruti akan semua ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak oleh karena sabdamu
pada malam hari ini tentang bagaimana penghukuman akan dijatuhkan Tuhan kepada orang-orang yang menolak akan kasih karunia Tuhan. Tapi kami bersyukur oleh karena Tuhan sendiri yang mengangkat derajat kami dan memberikan kami menang. Melalui kuasa-Mu, kami semua Tuhan boleh dipersiapkan menyambut akan hari kedatangan-Mu dan akan hidup bersama-sama di dalam kerajaan-Mu yang kekal dalam kerajaan sorga. Bapa, berkati kami semua ketika kami beristirahat malam hari ini. Bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami terus berdoa untuk setiap keluarga rumah tangga yang sampai saat ini mereka merindukan keturunan tetapi mereka belum memperolehnya. Tuhan, mari Engkau memberkati akan rumah tangga ini. Karuniakanlah kepada mereka anak laki-laki maupun anak perempuan. Sementara yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Dan yang lanjut usia, mereka hidup bergantung dengan iman kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.